Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Ibu cek semangatnya dulu. Kalau ibu nanti bertanya, "Mana semangatmu?" Nanti anak-anak menjawab dengan, "Ini semangatku," dengan semangat ya. Baik, kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, bagus. Semuanya sudah semangat. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Nah, anak-anak, kira-kira kalian masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, kemarin kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 6. Iya, nah hari ini kita akan belajar tema 6, ya masih sama ya, tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1. Sebelumnya ibu mau bertanya, apa cita-cita anak-anak? Ada yang mau jadi guru? Atau ada yang mau jadi pemadam kebakaran? Atau mau ada yang jadi polisi? Nah, yang perempuan jadi polwan? Atau mau ada yang jadi arsitek? Atau mau ada yang jadi tentara? Mau jadi guru? Wah, hebat ya. Nah, anak-anak, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, kita harus rajin belajar ya. Baik, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, anak-anak mampu mengidentifikasi isi dan amanat dari puisi yang ditampilkan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berlatih membaca puisi, anak-anak mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, anak-anak mampu menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan membuat poster, anak-anak mengetahui betapa pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Anak-anak, sekarang coba dibuka buku siswanya. Di situ ada gambar sungai yang bersih dan sungai yang kotor. Seperti ini ya. Ada sungai yang bersih, ada sungai yang kotor. Nah, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika melihat sungai dalam keadaan bersih? Senang ya? Iya, senang. Airnya jernih, terus ada ikannya ya, bebas dari sampah. Nah, ibu mau tanya lagi, kira-kira apa yang dapat kita nikmati kalau sungai dalam keadaan bersih? Bebas dari sampah, tidak ada pencemaran air ya. Ikannya juga bisa terlihat, dasar sungainya juga bisa kita lihat karena airnya jernih. Nah, coba kalau sungainya kotor. Nah, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika melihat sungai dalam keadaan kotor? Sedih ya?
Iya, sedih, banyak sampah, airnya keruh ya. Iya, jadi nggak bisa lihat ikan, tidak bisa melihat dasar sungai itu, banyak sampah ya. Nah, anak-anak sekarang coba dibuka buku siswanya di halaman berikutnya. Di situ ada seorang yang dijuluki sebagai si pendekar Kali Pesanggerahan. Ada yang tahu ini siapa? Ya, beliau namanya Haji Khairuddin atau biasanya dipanggil Bang Idin. Nah, di situ ada bacaan tentang sosok beliau. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu dari bacaan si pendekar Kali Pesanggerahan. Sudah dibaca semuanya? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang bacaan tersebut. Tentang si pendekar Kali Pesanggerahan yang namanya Haji Khairuddin. Nah, keinginan beliau itu untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan yang ada di Jakarta bersih ya. Nah, beliau berusaha untuk merubah kali yang kotor, yang mungkin berwarna hitam ya, bau ya. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, beliau mulai menyusuri bantaran sungai untuk melihat tingkat kerusakannya. Nah, beliau juga mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Tapi banyak anggota masyarakat yang menentang beliau karena dianggap sebagai perusuh. Nah, akan tetapi walaupun dianggap sebagai perusuh, beliau tidak marah ya. Baginya untuk menyadarkan orang lain itu tidak perlu membalas dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar ya betapa pentingnya menjaga merawat sungai karena sungai sebagai sumber daya alam. Akhirnya berkat kesabaran beliau, tekad beliau yang kuat, nah lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Nah, beliau kemudian mengajak teman-temannya sesama petani untuk menggarap, mengerjakan dan ikut untuk membersihkan bantaran Kali Pesanggerahan ya. Beliau mengajak temannya untuk menanam 40.000 pohon ya sepanjang bantaran kali. Nah, akhirnya sungai itu atau kali itu kini bisa normal kembali. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Sekarang coba dibuka kembali buku siswanya di halaman berikutnya. Nah, di situ ada sebuah puisi. Puisi yang ditujukan untuk para pelestari lingkungan yang ada di Indonesia. Yang judulnya Penjaga Alamku. Anak-anak, dalam membacakan puisi itu bisa kita lakukan dengan mendeklamasikan puisi. Apa itu ya mendeklamasikan puisi? Deklamasi puisi itu adalah salah satu cara membawakan atau membacakan puisi tanpa teks. Nah, biasanya orang yang akan mendeklamasikan puisi tersebut menghafalnya terlebih dahulu. Nah, dalam melakukan deklamasi puisi, kita juga perlu memperhatikan lafal, intonasi, dan juga ekspresi. Pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Nah, pemenggalan kalimat itu kita kenal dengan tanda jeda. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak, contoh dari mendeklamasikan puisi bisa anak-anak simak
seperti yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Nah, seperti itu tadi ya, contoh mendeklamasikan puisi. Tugas anak-anak di rumah, coba anak-anak untuk memberikan tanda jeda di bait puisi yang ada di buku siswa. Nah, setelah memberikan tanda jeda, anak-anak bisa melakukan deklamasi puisi. Contohnya seperti tadi. Nah, anak-anak, sungai itu tadi yang sudah kita lihat gambarnya yang ada di halaman depan tadi, itu juga sebagai sumber daya alam manusia ya. Nah, tugas kita atau upaya kita yang dapat kita lakukan yaitu menjaga sumber daya alam yang ada di bumi dengan tidak boros, harus hemat ya dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, sekarang tugas anak-anak, coba buatlah sebuah poster. Salah satu upayanya yaitu mengkampanyekan betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam ya, mengkampanyekan, mengajak orang yang ada di sekitar kita untuk sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di bumi kita. Temanya nanti anak-anak tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, baik itu yang tumbuhan ataupun yang hewan. Nah, contohnya bisa seperti ini. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Senang semuanya? Nah, kira-kira dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang belum paham? Paham semua? Alhamdulillah, berarti semuanya menyimak dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Ada yang mau menyimpulkan? Iya, kita tadi sudah belajar tentang cita-cita dari Bang Idin. Nah, kita tadi juga sudah belajar tentang puisi untuk para pelestari lingkungan yang judulnya Penjaga Alamku. Kita tadi juga sudah belajar tentang mendeklamasikan puisi. Kita tadi juga sudah belajar tentang upaya melestarikan sumber daya alam. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat, terus belajar. Ibu Guru akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.